إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga tiada lupa kita untuk selalu bersyukur kepadanya atas semua kebaikan dan nikmat-nikmatnya yang selalu kita rasakan, yang tiada henti-hentinya kita nikmati. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita sekalian, bisa hadir untuk melaksanakan ibadah kepadanya, salat berjamaah, bisa hadir di majelis ilmu, bisa bertemu dengan saudara seiman kita yang mungkin seminggu tidak ketemu, atau mungkin ada yang sebulan, 2 bulan tidak ketemu. Sekarang kita ketemu, mengetahui keadaan masing-masingnya, saling bisa mendoakan dan mengucapkan salam, keselamatan. Semoga Allah berikan keselamatan, berikan rahmat dan keberkahannya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dikumpulkan di dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat kelak di surganya. Amin. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meringkas atau apalah dari apa yang sudah kita pelajari dari sisi kehidupan Rasulullah SAW, khususnya perjalanan sampai ke Madinah. Kita mengambil satu poin, bagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam. Jadi bagaimana Rasulullah SAW atau cara Rasulullah SAW di dalam membangun masyarakat Islam yang lahir, yang kita kenal dengan masyarakat Madinah, dengan segala kebaikan, ya, dengan segala keutamaan, keunikan, dan gambaran masyarakat yang diciptakan oleh Rasulullah SAW sebagai masyarakat Islam yang menjadi teladan untuk masyarakat sesudahnya. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwa ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, sebelum beliau membangun rumah untuk tempat tinggalnya sendiri bersama keluarganya, awal mula yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Jadi ini adalah satu dari poin-poin membangun masyarakat yang Islami. Mula-mula adalah membangun masjid, yang mana ini merupakan simbol dan amal hubungan antara manusia sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sebagai penciptanya. Dibangunlah masjid sebagai simbol sekaligus amal hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di masjid, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kewajiban ibadah utama yang dilaksanakan, yaitu sholat 5 waktu. Yang ini adalah ibadah yang sangat penting setelah ucapan syahadat. Jadi jika 2 ucapan syahadat ini tidak ada, 2 rukun Islam ini tidak ada, maka yang rukun-rukun yang lainnya tidak ada. Tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji. Jika seseorang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikian pula bisa dikatakan tidak ada rukun-rukun yang lain ketika tidak ada sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Ya, sholat adalah tiang agama.
Salatu imaduddin. Salatlah yang membedakan antara orang kafir dengan orang Islam. Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salat. Jadi yang membedakan, mereka merupakan janji pembeda antara kita orang-orang Islam, kata Nabi, dengan kekafiran itu adalah as-salat. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perkara yang umum gitu ya, bukan untuk menghukumi person-person. Maka sebagian para ulama menyebutkan jika orang tidak sholat maka dia bukan seorang muslim. Ya, tidak layak untuk disolati. Tidak layak untuk diperlakukan jenazahnya dengan cara-cara Islam. Sekali lagi ini adalah umum, bukan untuk menghukumi orang per orang. Karena orang tidak sholat, orang Islam tidak sholat itu punya banyak alasan. Ya, karena faktor-faktornya banyak. Ada yang memang tidak tahu, sebagai orang Islam dia nggak tahu kalau itu kewajiban. Ya, bukan mengingkari. Tapi ada juga orang Islam yang menganggap sholat itu tidak harus mengikuti tata cara dari tata cara yang Nabi ajarkan. Cukup dengan iling saja. Ada alasan-alasan yang lain, malas dan lain sebagainya. Tentu harus tegak hujah padanya untuk bisa menghukumi apakah dia telah keluar dari keislamannya atau tidak. Dan itu adalah bukan tugas kita, tetapi tugas para pemimpin-pemimpin kita. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dibangunnya masjid merupakan simbol dan amal hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu tadi bahwasanya salat itu diperintahkan dilaksanakan di masjid. Apakah boleh di rumah? Boleh, tetapi hukum asal salat itu dibangunnya masjid itu untuk salat. Makanya orang-orang laki-laki, kaum laki-laki wajib sholat di masjid. Walaupun para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang menghukumi sholat berjamaah di masjid itu sunnah muakkadah. Ada yang menghukumi bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu adalah wajib hukumnya. Ada yang menjadikan itu suatu syarat. Jika tidak sholat di masjid, maka tidak sah sholatnya. Dan sebagainya. Ya. Tapi kita mengambil, insya Allah yang lebih kuat adalah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib hukumnya. Walaupun sholat di rumah tetap sah. Sholat sendirian tetap sah. Tapi sholat di masjid berjamaah wajib hukumnya bagi laki-laki. Karena banyaknya hadis yang menekankan akan hal ini. Rasulullah SAW ingin membakar rumah laki-laki yang tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Rasulullah SAW ketika diminta izin oleh Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta matanya, dia datang kepada Nabi SAW meminta izin agar bisa sholat di rumah. Yang meminta uzur kepada Nabi SAW agar bisa diperkenankan, diberikan uzur rukhsah sholat 5 waktu di rumah dengan alasan tidak punya penuntun. Ya, dikhawatirkan ketika malam hari ada binatang berbisa, ya, siang hari mungkin kesandung dan sebagainya. Waktu itu Nabi SAW membolehkan. Tapi ketika dia hendak berpaling, Rasulullah SAW tanya, hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengar azan? Wa Ibnu Maktum, na'am ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, saya mendengar. Artinya walaupun mata saya buta, tetapi telinga saya normal, saya mendengar azan. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa'ajib. Kalau begitu wajib kau tunaikan. Wajib kau datang ke masjid ketika kau mendengar azan untuk datang ke tempat panggilan azan itu, melaksanakan salat berjamaah. Itu pada laki-laki buta. Itu pada laki-laki buta yang ada kekhawatiran, ya,
bahaya di depan karena tidak bisa melihat. Tidak diberikan izin Rasulullah SAW datang ke masjid. Demikian pula ketika dalam peperangan, sholat berjamaah tetap dilakukan. Walaupun ada perkara-perkara yang mesti ditinggalkan. Ada rukun yang ditinggalkan, misalnya menghadap kiblat. Tidak semua harus menghadap kiblat dalam tata cara praktek sholat khauf ini, sholat dalam peperangan ini. Sehingga para ulama menjadikan ini sebuah dalil juga alasan akan wajibnya sholat berjamaah di masjid. Dalam kondisi perang saja, ya, nyawa terancam, tetap disuruh berjamaah. Walaupun harus meninggalkan rukun-rukun dalam sholat yang biasa dilakukan ketika dalam kondisi aman. Ya. Tidak selalu harus mengikuti imamnya, gitu. Gantian, sop depan dulu baru rukuk, sujud dan seterusnya. Kemudian ada yang menghadap ke kiblat, ada yang membelakanginya. Tetap disuruh berjamaah. Apalagi dalam kondisi aman seperti kita ini. Ya, tidak ada halangan apa-apa. Bahkan semua mendukung untuk melaksanakan sholat berjamaah. Orang memuji, orang juga datang ke sholat berjamaah di masjid. Kita tidak buta. Jalan-jalan juga terang, benderang. Maka tentu kalau ada wajib yang tingkatannya lebih dari wajib, mungkin kita ini lebih dari itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bagi laki-laki. Ya, ini bagi laki-laki. Karena bagi perempuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para wanita yang saat itu juga menyampaikan kepada Nabi keinginannya untuk sholat berjamaah di masjid bersama Nabi. Karena sholat di Masjid Nabawi itu berlipat-lipat pahalanya dibandingkan di masjid yang lainnya. Karena cintanya kepada Nabi, rasa senang bisa sholat di belakang Nabi. Masya Allah, kita saja kalau sholat, kalau imamnya enak, imamnya ikhlas gitu, itu terasa rasanya kita bermakmum kepadanya itu nyaman, khusyuk dan sebagainya. Apalagi ini yang imami Nabi SAW, yang ayat-ayat Al-Quran turun kepada beliau. Para sahabiat ini, para sahabat-sahabat dari istri-istri sahabat ini, mereka ingin menyampaikan kepada Nabi SAW keinginan mereka untuk sholat berjamaah bersama Nabi di Masjid Nabawi. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya sholat mereka di rumahnya itu lebih baik daripada sholat di Masjid Nabi. Kalau sholat di Masjid Nabi disebutkan keutamaannya sekian ribu dibandingkan sholat masjid yang lain. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Bisa bain wa isrina darajat, lebih dari 27 kebaikan derajat. Tapi kalau sholat di rumah Nabi katakan lebih baik. Berarti hitungannya tidak nampak. Tidak ada batasannya. Karena lebih baik dari itu. Ya kata Rasulullah SAW, saya mengetahui, saya paham kalian itu ingin sholat bersamaku di masjidku ini. Tetapi sholatmu wa sholatuki fi masjidi qaumik khairun laki min sholatiki fi masjidi hadza. Sholatmu di masjid kaummu, di masjid kaum, masjid yang mushola lah, dekat dengan rumah dia, para wanita, itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini. Wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumik. Dan sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Jadi ini untuk para wanita. Tapi ya tentu saja sholatnya harus di awal waktu. Di saat orang-orang sedang sholat berjamaah. Tapi kalau sholatnya wanita di rumah, tapi waktunya molor-molor, gitu. Penting no omah nguburi-buri. Gitu. Atau jadikan alasan ke kandang sholat. Oh, sholat itu HP di omah. Tapi ditutup-tutup no penggaweane ya gak dapat lah. Gitu. Karena para sahabat itu ingin sholat berjamaah dengan Nabi. Artinya waktunya di awal-awal waktu, bukan diulur-ulur. Tanyakan pada hati anda sekalian, wahai para ummahat, pada para ibu-ibu. Gitu. Benar enggak sholat anda itu ingin mendapatkan kebaikan seperti disebutkan Nabi? Kalau iya, sholatlah di awal waktu.
ketika kaum laki-laki berjamaah di masjid. Ya, tapi kalau lisan kalian mengatakan ingin mendapatkan kebaikan itu, tetapi prakteknya tidak seperti itu, Allah lebih tahu dengan, ya, Allah Maha tahu atas apa yang kalian ucapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun sholat sunnah ini agak menyimpang sedikit dari pembahasan karena terkait dengan sholat. Adapun sholat sunnah, maka hukum asalnya yang lebih baik itu adalah di rumah, baik laki-laki ataupun wanita, kecuali sholat sunnah yang memang tempatnya di masjid atau di lapangan sholat seperti sholat id, ya, atau di masjid seperti sholat tahiyatul masjid atau sholat tarawih, gitu. Ya, yang memang berjamaah dilaksanakan di masjid waktu zaman Nabi. Tapi selain itu, ya lebih baik di rumah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan akan hal itu. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat seseorang yang paling baik itu adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Dan sholat wajib itu menilai dengan hadis Arabi, orang Arab yang bertanya kepada Nabi SAW, ma faradallahu alayya minas sholat. Wahai Rasulullah, sholat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan untukku? Rasulullah SAW menjawab, as-shalawatul khams, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Maka selain itu, asalnya ada sholat di rumah. Demikian pula hadis yang lain, Rasulullah SAW menyuruh kita sekalian untuk mengisi rumah kita dengan bacaan Al-Quran dan juga dengan sholat-sholat sunnah, agar rumah kita tidak seperti kuburan. Dan juga hadis-hadis yang lainnya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masjid juga tempat membaca Al-Quran. Ya, tempat membaca Al-Quran, tempat i'tikaf, ya, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang disunnahkan atau disyariatkan untuk dilakukan, seperti berzikir, berdoa, termasuk juga membaca Al-Quran. I'tikaf, berdiam diri, niatnya berdiam diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tempatnya di masjid, bukan di gubuk, apalagi warung kopi, di masjid i'tikaf. Nah, ini juga bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran di masjid, belajar di masjid. Intinya hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masjid adalah simbol hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang pertama-tama dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, masjid merupakan rumah bersama kaum muslimin. Kita merasakan setelah sekian tahun kita ngaji di masjid, kemudian setelah pindah di rumah, rasanya beda. Ketika kita ngaji di masjid, begitu kerasan. Ya, sebelum mulai kajian ataupun sesudah kajian, kita masih kerasan enjoy, nyaman, ya, tinggal di masjid, tidur-tiduran, ngobrol, ya, membicarakan banyak hal, karena semua merasa ini adalah rumahnya. Dan Nabi mengatakan, al-masjidu baitul mu'min, baitul al-masjidu bait apa gimana sih? Baitun taqiyin. Masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Masjid itu rumahnya orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang ada imannya dalam hatinya, orang-orang yang ingin mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nyaman di masjid. Bahkan ketika kita safar kemana, gitu, maka yang menjadi tujuan kita istirahat, ngasuh, mesti datang ke masjid. Ya, ke masjid. Selain untuk sholat, untuk istirahat.
Karena masjid itu adalah rumah bersama kaum muslimin, orang-orang yang bertakwa. Al-masjidu baitu taqiyyin, baitu mu'minin. Jadi kita merasakan, ketika kita ngaji di rumah, ada rasa suka, mau lama-lama, mau datang duluan, rumahnya masih tutup, gitu, nggak berani buka sendiri. Tapi kalau masjid tutupan, kita buka sendiri, karena itu rumah kita, rumah bersama. Mau nyapu-nyapu, nggak ada yang merasa dilarang, ya, dengan senang hati, dengan ikhlas nyapu. Coba kalau di rumah sebelum kajian mau nyapu-nyapu gak penak gitu. Bahkan yang mungkin yang sudah dibuat khusus untuk ngaji seperti ini saja, mau nyapu-nyapu sama ini gak enak ya Pak Sultan. Mau gitu tekoi. Mau nyalakan kipas angin gitu. Jadi beda dengan masjid. Ya beda sekali dengan masjid. Masjid adalah rumah bersama. Maka sudah seharusnya bagi para takmir itu menjadikan masjid itu senyaman mungkin. Ya, senyaman mungkin. Ada beberapa masjid yang telah menerapkan hal itu. Orang datang ke masjid disambut sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang ke Masjidil Haram, dimuliakan, dihormati. Ketika mereka ditawari untuk istirahat, dikasih bantal, dikasih kasur, disiapkan makanan, kopi dan sebagainya. Sudah ada masjid-masjid yang sudah menerapkan seperti itu. Masjidnya buka 24 jam. Tidak setiap sholat baru dibuka. Setelah sholat, cepet-cepetan ditutup. Bahkan kadang-kadang mau sholat sunnah, gak penak, harus dihenteni be marboti. Tidak nyaman. Ya. Jadi tidak menggambarkan masjid milik bersama. Tapi milik takmir. Ya, milik takmir. Apa punya piye rawani. Nah, kalau saya kebutuhan banyak enteknya rawani. Sampai seperti di rumah. Ya. Padahal masjid itu adalah rumah bersama. Ya, rumah bersama. Masjid juga selain tempat kembali ketika kita safar. Masjid juga tempat belajar seperti kita belajar ini. Mas, sebaiknya memang di masjid. Kalau di rumah itu, ya ketika sembunyi-sembunyi seperti di Darul Arqam. Tapi sudah aman seperti ini, bukan di rumah, orang di masjid. Soalnya masjidnya wong, orang masjidnya Allah. Ya. Jadi masjid itu adalah selain sebagai rumah bersama, tempat kembali ketika kita safar, ya, tempat kembali ketika kita kebingungan, gitu, cari alamatnya masjid. Saya pernah cari alamat Pak Desa di Surabaya itu dari Bangil itu, saya puter itu perumahan Kebraun itu. Karena nggak tahu alamat ini, ngertinya di Kebraun. Putar sampai capek. Akhirnya kembali ke masjid. Entah ini hari Jumat, masuk ke Jumatan di kini. Entah ini di gerbang. Ini. Ternyata kedarwa Pak Desa sudah di depan, sudah ngumumkan yang akan ceramah itu ini imamnya ini loh. Jadi ini tempat yang paling nyaman, milik bersama, tempat bersama. Masjid juga tempat belajar. Dan Nabi SAW menyebutkan bagaimana keutamaan belajar di masjid. Di antaranya adalah ma min qaumin yajma'u fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Tidak lain adalah masjid. Bukan Allah itu lebih kecil dari masjidnya. Gak masuk akal ini rumah Allah ini. Ini orang sini akal-akalan. Masa ini rumah Allah segini? Kalau ya mesti Allahnya itu lebih kecil dari masjidnya. Kalau gak bisa nempatin. Nah, itu akal-akalan. Ya. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul dalam satu rumah. Dari rumah-rumah Allah berkumpul dalam satu masjid
dari masjid-masjid yang ada ini. Di mana di sana mereka yadluna kitaballahi. Mereka membaca Al-Quran, baca kitab Allah Al-Quran. Wa yatadarusuna bainahum. Mereka itu, orang-orang ini saling belajar di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Allah Subhanahu wa taala akan curahkan rahmatnya kepada mereka ini. Malaikat-malaikat akan turun menaungi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sebut kebaikan-kebaikan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini keutamaan belajar ketika di masjid. Kalau belajar di markas ini, ya enggak ada, ini bukan masjid. Anda tidak bisa sholat tahiyatul masjid di sini. Sholat zuhur bisa, sholat habis wudu. Ya. Sholat qobliyah mungkin bisa, ba'diyah bisa. Tapi sholat tahiyatul masjid tidak bisa, ini bukan masjid. Ya, tempat yang diusahakan untuk kaum muslimin beribadah. Ya. Jadi masjid adalah tempat yang merupakan simbol menggambar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalam masjid adalah rumah bersama kaum muslimin yang di dalamnya kaum muslimin kembali. Ya, yang mana kaum muslimin belajar di sana, di mana kaum muslimin bersosialisasi dengan nyaman, dengan ramah. Ya, di dalam masjid kaum muslimin siapapun dia bisa bersosialisasi dengan ramah, dengan nyaman, dengan penuh senyuman dan saling tolong menolong. Tidak ada unsur duniawi di sana karena jual beli di masjid tidak boleh. Haram hukumnya jual beli di masjid. Tidak boleh mengumumkan barang yang hilang di masjid, itu urusan dunia. Kalau ada kata Rasulullah SAW, orang kehilangan barangnya mengumumkan di masjid, maka doakan supaya barangnya tidak kembali. Kalau ada orang jualan di masjid, dalam masjid, doakan supaya nggak laku jualannya. Karena dilarang sholat ngurus dunia di masjid. Khusus beribadah, fokus orang beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba semua kedudukannya sama. Baik yang punya pangkat ataupun yang melarat. Semuanya sama. Maka mereka visualisasi di sana, berinteraksi di sana dengan ramah. Seharusnya memang dengan ramah, dengan nyaman. Karena semuanya adalah hamba. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghamba. Sebagaimana ketika mereka sujud, semuanya sujud. Orang yang punya pangkat dengan pangkat yang tinggi ketika sujud, maka kepalanya yang dia banggakan berada di bawah pantatnya orang lain. Menunjukkan akan rendahnya. Dan semua tidak ada yang kemudian ketika sujud, imamnya sujud lalu rajanya kemudian berdiri karena nggak mau menundukkan kepala. Nggak ada seperti itu. Jadi masjid adalah tempat sosialisasi yang ramah, yang aman. Datang ke masjid ya untuk beribadah, niatnya beribadah. Semestinya begitu. Yang tidak semestinya gimana? Ya ono ae. Ya ono ke masjid mergo pengen dipandang mertuane ya iso ae. Ya ono sing pengen dadi petinggi ya ono. Ya pengen supaya dipilih ketika dia mau nyalonkan. Ya orang niatnya bawa alam, tapi secara umum semestinya ketika datang ke masjid adalah semuanya sama niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana dia kedudukannya sama, bersosialisasi dengan ramah dengan senang. Maka di masjid juga merupakan simbol kesamaan strata kehidupan masyarakat. Ya. Tidak ada yang kastanya lebih tinggi, kedudukan ini semua sama. Dan masjid merupakan markas atau basis di mana kaum muslimin berkumpul dalam membicarakan permasalahan umat. Ya, meminta fatwa kepada ustaz, belajar Al-Quran, belajar agama. Ya, jadi basis, markas. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat latihan perang di masjid. Saya kira latihan taruh suci di masjid. Itu diketak oleh takmir. Amin. Latihan perang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan lain-lain tentang fungsi masjid. Tapi secara umum Rasulullah SAW membangun masjid adalah menunjukkan akan hubungan yang pertama
yang dibangun adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW setelah membangun masjid untuk menciptakan masyarakat yang Islami adalah mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, penduduk setempat. Yang ini sampai saling mewarisi. Tapi kemudian turun surat yang mengembalikan bahwasanya waris itu hanya bisa diwarisi oleh mereka-mereka yang ada hubungan nasab. Jadi sangat dekatnya persaudaraan itu. Sampai di antara mereka sebagaimana kita ketahui dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kaum Ansor yang asalnya tukang perang, ganti hentinya menebar kebencian, menebar kecurigaan dengan musuhnya, tiba-tiba menjadi pribadi-pribadi yang sangat santun, yang sangat lembut karena iman. Dengan saudara muhajirinnya yang sebelumnya belum pernah kenal, baik ketika kecil, tapi kita tahu kenyal, sudah besar, sudah dewasa, sudah punya istri, tiba-tiba bisa begitu dekat menjadi saudara. Sampai mereka rela untuk membagi harta kekayaannya menjadi dua, separuh untuk mau dikasihkan sahabat muhajirin, kemudian separuhnya untuk dirinya sendiri. Ada juga yang punya istri lebih dari satu, ingin diceraikan agar bisa menikah dengan saudaranya dari muhajirin. Ada yang lebih dari itu semua. Mereka orang-orang Ansor bersaudara di atas keimanan, bersaudara karena iman, dan itu melahirkan pribadi-pribadi yang demikian, masya Allah. Yang mungkin sampai saat ini mungkin belum kita temui persaudaraan seperti itu. Bahkan dengan saudara kandung saja bisa sikut-sikutan. Apalagi dengan saudara yang cuma sama-sama ngaji malam Senin gitu. Opo gitu. Yang ini gitu. Jadi mereka seperti digambarkan di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surat Al-Hasr ayat 9. Potongan dari surat itu. Jadi mereka dalam kelengkapan ayat ini, mereka orang-orang yang menempati Madinah, negeri Nabi, kampung hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu bisa menjalin hubungan persaudaraan dengan sahabat dan muhajirin tanpa ada rasa dengki, iri atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka bersikap yu'thiruna ala anfusihim wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka bersikap isar, mementingkan orang lain dibandingkan diri-diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah. Sekalipun kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sendiri adalah orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang sangat kekurangan. Tapi mereka mengorbankan itu demi saudaranya. Sementara orang-orang muhajirin tidak pakai aji mumpung. Mereka menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya. Tidak mau dikasih belas kasih, dikasihani, diberikan belas kasih. Walaupun mereka datang ke sana meninggalkan keluarga, meninggalkan harta kekayaan, tidak membawa apa-apa, tidak menjadikan kemudian aji mumpung ono sing nawani. Tapi mereka menjaga ifahnya, kehormatannya. Ya tidak serta-merta menerima pemberian dari saudaranya, dari Ansor. Seperti Abdurrahman bin Auf, ya, misalnya. Ya, ceritakan sejarah. Ya, contohnya adalah Abdurrahman bin Auf terhadap kebaikan Sa'ad bin Rabi' al-Ansori yang akan membagi hartanya menjadi dua, separuh idam. Dan istrinya yang akan diceraikan agar dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tidak mau. Beliau mendoakan keberkahan untuk saudaranya ini, yaitu untuk Sa'ad bin Rabi' ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, kepada keluargamu, kepada hartamu. Semoga Allah
menyayangimu, dan seterusnya. Berikan doa kebaikan. Gak usah repot-repot. Tunjukkan saja di mana pasar. Ya gak usah repot-repot. Terima kasih banyak. Sudah, tolong tunjukkan aku pasar. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf ke pasar untuk berusaha mencari nafkah, untuk menghidupi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan dirinya. Sampai kemudian menjadi orang yang sangat kaya raya. Ya, karena kebaikan, pengalaman berdagang yang dimiliki oleh penduduk Mekah yang memang mayoritas mereka itu atau rata-rata mereka itu adalah sebagai pedagang yang bukan hanya berdagang di Mekah tapi juga keluar Mekah ke Syam ya, atau di sekitar-sekitar situ. Dan dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW agar mereka bisa saling tukar ilmu. Orang muhajirin adalah orang-orang yang datang sebagai pribadi-pribadi yang punya pengalaman berdagang. Ya, darahnya itu sudah darah pedagang. Sementara orang-orang Ansor adalah orang-orang yang profesinya itu adalah petani kurma. Maka dengan dipersaudarakan mereka bisa saling tukar pengalaman, saling berbagi ilmu dan sebagainya. Sehingga ada tambahan kebaikan dan skill pada masing-masingnya. Ya. Termasuk juga nanti terjadi pernikahan di antara muhajirin dan ansor. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi persaudaraan seperti inilah seharusnya yang ada pada diri kaum muslimin. Ya, ada pada diri kaum muslimin. Masyarakat yang seperti inilah yang ingin diciptakan oleh Rasulullah SAW pada kaum muslimin. Masyarakat Islam punya kekhasan tersendiri yang berbeda dengan masyarakat lain, yang mana di dalam masyarakat yang tidak Islami, yang kuat akan memakan yang lemah, yang kuasa akan mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari rakyat jelata. Ini masyarakat yang bukan Islami, bukan karakter masyarakat Islami. Tetapi, ya ini masalahnya. Kita ini ternyata masih mengikuti itu. Ya, dengan saudara seiman, kadang-kadang sama-sama pekerjaan, inginnya pekerjaan saudaranya itu dihabisi. Ya kan, si kuat akan menghabisi yang lemah. Bukan saling mendukung. Bukan saling mendukung. Ketika ada yang jualannya sama, sebisa mungkin kemudian berusaha untuk dimatikan. Baik dengan cara online atau offline. Dengan cara dohir ataupun dengan cara batin. Dengan cara yang dohir mungkin membuat berita-berita hoak tentang yang dijual itu. Itu gak enak. Itu bekas, diingi gak payu digoreng maneh, misalnya. Jatuhkan. Wah, iku nganggo dukun, didoni dhisik. Ini godhok ana cawete, Mas. Ya, agar tidak laku. Agar pembeli datang ke dia saja. Nah, ini bukan sifat. Bukan sifat seorang muslim dalam masyarakat muslim yang dibangun Rasulullah. Jadi kalau melihat keteladanan dari pribadi-pribadi yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW seperti kaum Ansor ini, mereka mendukung saudaranya, bukan malah menghabisi. Ya. Jadi ketika jualan sama-sama jualan, yang dijual sama misalnya, ya dimotivasi caranya bagaimana supaya jualannya bisa meningkat lebih baik seperti dirinya. Bukan malah tintai gitu. Wah, ini pikirannya itu. Seakan-akan nggak yakin bahwasanya rizki Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada yang ngatur. Ya sudah ada yang ngatur. Kita ini sudah ngaji gitu ya. Dipraktekkan, mari kita praktekkan bersama-sama. Rizki Allah itu sudah ada yang ngatur. Kalaupun ada yang jual sama dengan kita, nggak masalah. Kalau memang dia belum pengalaman
kita sampaikan ya pengalaman-pengalaman kita bagaimana membangun bisnis misalnya. Atau mungkin sekali waktu kita tutup dulu biar pelanggan itu beli ke dia. Dan saya pernah mendapatkan ceritakan hal ini di Arab. Jadi ada di toko-toko Arab itu ya, ketika ada orang jualan baru gitu dan sepi kan belum punya pelanggan dan sebagainya. Maka orang lama ini akan menutup tokonya. Yang nggak buka sehari. Orang awak diri rugi jangan. Sehari 2 hari. Berikan kesempatan orang untuk melihat-lihat ke toko saudaranya. Untuk membeli. Ketika sama-sama buka ada barang yang tidak dimiliki. Maka diarahkan ke toko saudaranya. Coba sampean tanya di sana. Sepertinya ada. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dia punya barang itu. Jangan kok terus diikat pembeli itu. Sebenarnya kita nggak punya barang, tapi kemudian mengatakan bisa entek. Si isu air ini meneh, lagi apa berusaha dikulak no. Padahal nggak punya. Atau nek gak ngono wis, gede duitmu di sini. Ben gak tuku liyane. Duit di sini. DP kok tak kayak korting. Jadi ada di toko-toko di Arab itu seperti itu. Dan saya pernah sama Kak Wanuri itu beli minyak wangi pesanan dari Kapolres Lumajang, ada pesanan minyak wangi tertentu harganya itu. Ini itu 3,5 juta katanya. Kardusnya sampai di sini mungkin sampai. Itu ketika nggak ada tunjukkan yang di sana yang punya merek tertentu tunjukkan. Jadi mereka nggak segan. Ini yang orang Arab asli ya, orang Arab, bukan orang yang di pasar-pasar. Itu toko-tokonya lebih bagus, yang dijual juga bagus. Jadi seperti itu ya wahai akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar seperti ini adalah untuk meneladani mereka. Ya, untuk meneladani mereka, untuk mengetahui gambaran Islam masyarakat Islam ini sebenarnya ini seperti apa toh? Ya masyarakat yang diciptakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang diciptakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai dengan membangun masjid, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mempersaudarakan sesama kaum muslimin, hubungan sesama kaum muslimin. Lahirlah masyarakat Madinah antara Muhajirin dan Ansor. Masyarakat yang bisa kita baca sejarahnya, perilaku mereka sampai detik ini. Ini adalah pengetahuan bagi kita untuk bisa kita teladani. Jadi bukan kita tafsiri sendiri. Menurut saya itu begini gitu. Dari saudara contohnya tinggal kita mencontoh mereka. Bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi kalau sekarang atau kemarin-kemarin kita melakukan seperti itu, sekarang ojo meneh. Ini orang dodolan es tebu meneh juga masalah. Saya sampaikan. Kok gua nanti seperti udah ono Pak D. Ben gak bingung, nganyar kebingungan. Ya. Rezeki sudah ada yang menentukan. Saya tidak khawatir, kata siapa Imam Hasan Al-Basri, saya tidak khawatir dengan rezeki saya karena rezeki saya sudah dipanci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya khawatirkan adalah amal saya ini. Karena ini adalah usaha saya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah hubungan sesama ini. Kaum muhajirin tidak serta-merta kemudian ngaji mumpung, ya kesempatan dengan alasan dalil mulai, wah sudah saatnya saya ini nggak haram gitu untuk menerima bantuan gitu. Ya, pakai dalil orang sekarang begitu, kalau ada dalil. Nggak begitu masyarakat muhajirin ya. Kaum muhajirin tidak seperti itu. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh menerima apa yang diberikan oleh saudara kita, tidak. Ya, karena alasan menjaga ifah gitu. Menjaga kehormatan diri. Dikei sopo gak gelem sing ngomong muring-muring. Wis ngerti awak dhewe iki ngerti dulu iki apa memerlukan. Dia butuh banget. Awak dhewe pengen menolong. Pengen dapat pahala dengan pertolongan itu. Iki wong lho dikei ora gelem. Iki lho muring-muring gitu. Kok meliti teman sosial ini sampai ke mati kan. Sampai gitu keluar dari lisan kita. Meliti teman itu kan duwe meliti. Iku sangat gregetan gitu. Jadi bukan berarti untuk menjaga ifah kemudian kita tolak semuanya, tidak. Selagi pemberian itu tidak membahayakan diri kita, ya, karena ada orang memberi itu ada motif-motif tertentu sehingga menjadikan yang diberi itu tidak merdeka. Dan kita sendiri hati kita ini lemah, gitu. Yang diberikan itu terlalu banyak, nggak wajar, itu juga perlu kita tolak.
pemberian yang mengikat, macam-macam lah. Yang kira-kira sebaiknya lebih baik kita tolak. Tapi kalau pemberian-pemberian yang wajar, ya orang ingin mendapatkan pahala dengannya, jangan tutup pahala mereka dengan menerima. Ya. Orang ingin memberikan makanan ketika ngaji seperti ini, jadi ditolak. Terus gak butuh sama gak ngaji kok nyumbang barang. Gak usah. Mereka tidak hadir di sini barangkali juga karena apa? Karena kesempatan yang tidak ada baginya. Uang kaya, sibuk dan sebagainya. Atau dia masih malu atau masih apa gitu. Tapi dia ingin bersedekah, tahu dia ini adalah orang-orang yang baik. Saya ingin mendapatkan pahala dengan amal baiknya. Dengan saya kasih makanan kepada mereka. Akan menjadi jariah bagi saya. Walaupun sekarang ini saya belum pernah ikut ngaji. Misalnya orang-orang yang seperti ini. Ya jangan ditolak. Tapi kalau kasih makanan, gampang tak jamin. Tiap ngaji tak kasih. Wong sitok telung kotak. Nasi dengan sambal macam-macam. Gitu. Ya sak pitik-pitik barang. Ora sambel tok. Gitu. Tapi ku pamai coblosan milih aku yo. Nah, ini ojo ini. Atau ada indikasi seperti itu. Lah gak iso Mas nek sampean ngono Mas. Loh Mas, wong urip iki ya ana timbal balike ta gitu. Aku iso ae kek warung-warung iku. Tapi aku gak pengen kek wong apik-apik kok sampean. Alasane kan iso ae. Nah, gitu. Ya yang model seperti ini ya sebaiknya gak usah. Sepurane Mas, bukan menolak rezeki, bukan apa-apa. Ini sama nyumbang, nyumbang. Wah, utawa sama gak nyumbang, melu ngaji ya ora apa-apa gitu. Jadi kadang-kadang ada orang nyumbang karena mengetahui kita orang-orang ya dianggap bagi dia adalah orang yang soleh, orang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendapatkan pahala jariah dengan berikan makanan kepada kita. Agar makanan itu jadi kita makan, jadi energi yang bisa kita gunakan untuk sholat malam, untuk ngaji, baca Al-Quran dan sebagainya. Orang menginginkan seperti itu. Orang juga menginginkan kalau memberikan kepada kita akan mendoakan kepadanya. Ya. Selain terima kasih mungkin jazakallahu khairan. Mungkin ditukar dulu itu akhirnya. Orang senang. Maka jangan tutup yang demikian ini. Ya. Jadi sekali lagi kalau bukan alasan menjaga ifak kemudian kita tolak semua. Ini malah merusak hubungan sesama kita. Orang menjadi tidak suka, orang menjadi benci. Ya, gak dulur dan sebagainya. Jadi sekiranya pemberian itu wajar, ya, wajar, tidak mengikat, ya. Tidak hati kita kuat. Bahwasanya dari Allah bukan dari dia semata. Cukup baginya kita mendoakan dia kepada Allah. Enggak masalah kita terima. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, yaqulu, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata'ah. Kata Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberiku suatu pemberian. Fa aqulu atihi man huwa afqaru ilaihi minni. Wahai Rasulullah, tolong berikan kepada orang yang dia lebih membutuhkan daripada aku. Ya Rasulullah, berikanlah kepada orang lain saja yang lebih membutuhkan daripada aku, kata Umar. Faqala, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, khudhu, ambillah wahai Umar. Ya, ambillah. Idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Wa man la fala tattabi'hu nafsaka. Ambillah wahai Umar, apabila datang kepadamu orang yang memberikan harta, suatu harta sementara engkau tidak menginginkan, tidak sangat rakus kepada pemberian itu, dan juga kamu tidak memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak seperti itu, fala tattabi'u nafsaka, maka janganlah jiwamu mengikutinya. Jika tidak seperti itu, kamu tidak rakus terhadap kamu rakus terhadap itu, kamu memintanya, maka kamu jangan ikuti. Tapi kalau kamu tidak sangat membutuhkan, tidak rakus terhadap pemberian itu, ya, kamu juga
tidak meminta akan hal itu, maka terimalah. Ya, maka terimalah. Fakhudhu, maka ambillah wa Umar. Nah, dari sini tidak semua harus kita tolak. Ya, semua tidak harus kita tolak. Tapi kalau hati kita menginginkan itu sebaiknya jangan. Ya, jangan. Sepurane elek, sepurane Gus, aku pengen iki. Mergo aku pengen iki gak sido tak terima. Kira-kira iso ngono yo. Ya. Sangat butuh, wis gak duwe, beras wis gak ono nek omah, bojo wis gak diingi kondok, beras entek, Mas. Terus ono wong kei beras 5 kilo. Kita sangat ingin. Kira-kira piye? Terima apa ora? Terima ya ora apa-apa. Tapi kira-kira bisa gak kita bisikan seperti itu? Sekali aku lagi puping. Ya kalau membutuhkan seperti ini bolehlah. Ya, tapi kalau kita sudah punya dan sebagainya, sementara sifat manusia itu duwe cek pengen duwe banget. Lah iku aja gitu. Ya iku aja. Jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan kita menerima pemberian itu, maka sesungguhnya akan muncul rasa kasih sayang di antara kita. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, tahadu. Ya, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi. Selain itu juga dengan kita menerima, maka kita membuka pintu pahala bagi dirinya. Ya, dia bisa menyalurkan sedekahnya. Ya. Maka dia akan mendapatkan pahala, mungkin pahala jariah seperti yang diinginkannya. Selain itu juga dengan menerima itu akan mempererat hubungan persaudaraan. Kalau itu kerabat, mempererat hubungan kekerabatan. Ya, mengikat, memperkuat hubungan silaturahmi. Ya. Kemudian juga tadi saling cinta. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah pondasi yang dipancangkan oleh Rasulullah SAW di dalam membangun masyarakat Muslim, masyarakat Islam, ya, yaitu pertama membangun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dibangunnya masjid, kemudian mempersaudarakan, ya, dengan sesama kita, dan itu sudah dinas di dalam Al-Quran bahwa setiap kita adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dalam riwayat-riwayat yang lain tentang hubungan persaudaraan ini, kal jasadil wahid, kal bunyanil wahid. Ya, persaudaraan di dalam Islam itu seperti satu tubuh, kata Rasulullah. Jika ada anggota tubuh yang sakit, maka semuanya merasakan sakit. Matanya tidak bisa terpejam, tidak bisa tidur, badannya meriang, demam. Ya, karena ada giginya yang sakit atau tangannya yang keseliu. Seperti satu bangunan, kata Rasulullah, yang saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan saling merobohkan. Seperti wong jualan mau, betul-betul yang pelek, betul dikun. Ya, seperti itu. Justru saling menguatkan, saling mendukung. Selain juga saling mendukung dalam kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa diingatkan, ayo kita sholat. Sudah ada ngurusin tujuh doa nontai gitu. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sudah ada. Sudah diingatkan, ayo sholat dulu. Ini bukan menghilangkan rizki, tapi dengan sholat ini sebagai bentuk rasa takwa, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak terduga. Bisa berdakwah di sana. Artinya menguatkan dalam keimanan dan kebaikan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ini bisa kita fahami, bisa memberi pelajaran yang membekas dalam diri saya, khususnya kepada antum sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada kita untuk selalu ingat dengan ini dan bisa dimudahkan merealisasikan. Ya mungkin mula-mula dengan sesama kita. Ya, dengan sesama kita yang masih ngaji. Mungkin nanti perluas gitu. Ya, syirah muslimin rahimahullah, kita tutup dulu dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.